Untuk memasuki pembacaan firman kita pada pagi hari ini, langkah baiknya saya perkenalan kedua kalinya ya. Karena kemarin minggu sebelumnya saya sudah perkenalan, jadi yang sekarang kedua kalinya. Baik, perkenalkan, nama saya Daud Firman Aritona. Saya berasal dari Pekanbaru Riau dan sekarang masih berkuliah di UKSW Fakultas Teologi. Begitu saja perkenalan singkat dari saya. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau mau lebih apa nanti bisa selesai ibadah begitu. Nah, untuk pembacaan firman kita pada pagi hari ini itu tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Demikian firman Tuhan dari bacaan nas kita ini. Bapak Ibu dan saudara terkasih, kematian seringkali membuat kita takut dalam diri kita. Ketika kita mendengar kematian, kita berpikir dalam diri kita sendiri, bagaimana itu terjadi kepada kita. Memang kita takut akan kematian kita sendiri. Kita takut akan kematian, akan orang yang kita kasihi, akan orang yang kita cintai. Demikian juga Yesus juga takut mereka mati. Kemudian murid-murid Yesus takut murid Yesus itu mati. Mengapa? Ketika murid-murid Yesus takut, mereka mengunci pintu mereka di kediaman mereka. Karena apa? Karena Yesus disalibkan dan mati. Jadi murid-murid Yesus takut juga terjadi kepada apa yang telah terjadi kepada Yesus. Nah, gimana yang dikasih oleh Tuhan? Kita tidak perlu takut dengan kematian, tetapi persiapkanlah kematian itu dengan percaya kepada Yesus, dan tubuh kita akan dibangkitkan. Nah, tapi bagaimana tubuh kita akan dibangkitkan setelah kematian? Cuma yang dikasih Tuhan. Kebangkitan tubuh Yesus menjamin bahwa kematian pada akhirnya tidak akan mengalahkan kita. Kematian akan dikalahkan ketika tubuh duniawi akan diubah dan jadi layak untuk masuk rumah surga. Orang-orang percaya akan merasakan kemenangan atas kuasa maut. Ketika Yesus mengubah tubuh kita menjadi seperti tubuh kebangkitannya, suatu hari nanti kita tidak akan merasa kesakitan, tidak akan merasa kelelahan, dan tidak akan pernah mati. Memang apakah ini terdengar sebuah khayalan untuk menjadi kenyataan? Mungkin kita berpikir, saya percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Namun saya sulit mempercayai bagaimana mungkin saya mati nanti akan dibangkitkan.
yang dialami oleh jemaat Korintus. Mereka juga kesulitan memahami bagaimana kebangkitan tubuh itu. Itulah sebabnya Paulus menulis bagian ini di jemaat Korintus. Jemaat dikasih Tuhan, memahami kebangkitan tubuh bukanlah hal yang mudah. Apalagi ketika kita melihat bagaimana saudara kita mati begitu, meninggal, kita juga akan bertanya-tanya, apakah tubuh itu akan dibangkitkan dengan utuh? Jemaat Korintus juga memiliki kesulitan mempercayai kebangkitan tubuh. Dan itu jemaat Korintus belum memahami tentang arti kebangkitan orang mati. Persoalannya, apa makna tubuh kebangkitan itu? Andai kata ya Bapak Ibu Saudara, ada pesawat terbang jatuh itu kan, atau rumah terbakar itu, pasti ada yang tubuhnya yang hancur, ada tubuhnya yang terbakar. Nah, bagaimana dengan tubuh itu? Apakah tubuh itu akan dipulihkan dengan utuh? Nah, jemaat Korintus membantah akan hal itu. Nah, Paulus menegaskan bahwa iman Kristen didasarkan atas kebangkitan Kristus dan atas pengharapan akan kebangkitan. Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan orang mati adalah kebangkitan tubuh rohania, dan dipandang ini dari dua sudut yang berbeda. Paulus mengatakan bahwa kebangkitan tubuh rohania diibaratkan seumpama menabur biji, tetapi yang tumbuh adalah tumbuh tanaman. Karena itu tubuh duniawi dan tubuh surgawi, bulan dan bintang-bintang memiliki kemuliaan masing-masing berbeda dari manusia lain, dari daging binatang. Kebangkitan orang mati ditabur dalam kebinasaan, namun dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditabur dalam kehinaan, namun dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditabur dalam kelemahan, tapi dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditabur tubuh alamiah, yang dibangkitkan dalam tubuh rohania. Dengan penjelasan ini, Bapak Ibu, Paulus ingin menyampaikan suatu kebenaran yang penting, bahwa bagi kita orang-orang percaya, kehidupan tidak akan berakhir hanya dengan kematian, tetapi justru kehidupan baru dimulai waktu bunyi nampiri yang terakhir, di mana orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Yang kedua, Paulus menggambarkan bahwa tubuh alamnya sama dengan tubuh Adam yang pertama, yang berasal dari tubuh yang bersifat jasmania menjadi makhluk hidup. Kita telah memakai rupa dari yang alamiah, namun kita juga memakai rupa yang surgawi, yaitu tubuh rohania. Dengan demikian, Paulus ingin memberikan pemahaman bahwa yang akan binasa adalah daging dan darah, yang tidak dapat bagian kemuliaan, dan yang tidak akan binasa yaitu kerajaan Allah. Sehingga kita dibangkitkan akan menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Karena lewat kebangkitan Yesus, maut telah dikalahkan, dan kebangkitan Yesus adalah sebuah anugerah bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Kristus Tuhan, saat kita merenungkan tentang maut dan kemenangan Kristus, seringkali kita menemukan pelajaran berharga dalam pengalaman kita dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika saya saat masih kecil, itu saya pernah disengat oleh lebah, itu di kampung. Bagaimana rasanya Bapak Ibu ketika disengat oleh lebah? Masih sangat menyakitkan kan begitu. Ketika saya rasakan itu kemarin, sangat perih begitu, sangat menyakitkan. Dan itu membuat saya, mengapa saya takut oleh lebah? Ya karena rasanya sangat menyakitkan dan sangat perih. Nah, ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan Kristus, ia mengibaratkan maut memiliki sengat. Maut mengingat Yesus hingga mati. Namun kemudian Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Dikatakan tadi dalam Alkitab, sengat maut ialah dosa. Namun melalui Kristus ia telah menghilangkan sengat ini. Dia telah melakukan penebusan dosa. Hai maut, di manakah sengatnya? Sengat maut sudah tidak ada lagi, saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus telah bangkit.
Tuhan Yesus telah memenangkan kita sehingga sengat maut sudah tidak ada lagi. Jadi gimana yang terkasih? Bagaimana kita harus menghayati? Bagaimana kita harus memaknai kebangkitan Tuhan Yesus? Dan jangan kita sia-siakan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita diingatkan kembali bahwa hidup tidak berhenti atau selesai dengan kematian tubuh. Dengan kebangkitan Yesus, Yesus membawa semua anugerah bagi kita, di mana maut telah dikalahkan dan kebangkitan Yesus telah diselamatkan. Ketika keselamatan dan anugerah dari Tuhan kita terima, maka kita harus mempertahankan keselamatan sebagai dasar iman kita yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Paulus juga memiliki keyakinan akan kebangkitan tubuh, dan ia berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Agar atas dasar kebangkitan daging dan hidup yang kekal, maka berdirilah teguh dan jangan goyah. Ini adalah seruan bagi orang yang percaya dan berpegang teguh dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kebangkitan bagi kita yang sebagai orang percaya, apa pengharapan yang bisa kita dapatkan? Nah, ini pengharapannya, bahwa kita bisa menghidupi kehidupan kita yang mengalami kuasa kebangkitan. Kalau kita ingin mengalami kuasa kebangkitannya, ada 3 pengharapan kuasa kebangkitan. Yang pertama, kita akan mengalahkan maut. Kalau dia bangkit, kita pasti akan bangkit. Juga ini berarti setelah kematian, kebenarannya adalah kita akan menghabiskan waktu lebih banyak di surga nanti daripada di bumi. Makanya untuk masuk surga yang saya baca itu menerima hidup yang kekal ada 2 jalan. Yang pertama, surga itu sempurna, maka yang masuk harus sempurna. Itu nggak mungkin, karena kita tidak ada yang sempurna, karena semua orang itu berdosa. Dan yang cara kedua, kita harus menerima karya yang sempurna, yaitu kasih karunia dengan percaya kepada Yesus. Dan yang kedua, kita akan mengalami kuasa kebangkitan yang membuat kita binasa, yang mengalahkan namanya dosa. Kita ini bisa hidup kudus. Ada orang-orang Kristen yang kehidupan rohaninya mengalami pertumbuhan yang luar biasa, yang berbuah-buah dalam kehidupannya. Tapi ada juga yang umurnya yang 20 tahun, yang mengikut Yesus sudah lama, tapi tidak mengalami pertumbuhan rohani. Mengapa? Kok bisa dia berbeda? Jawabannya sederhana. Yang satu mengalami kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan, yang satu lagi tidak. Dan yang ketiga, pengharapan yang kita dapatkan dari kebangkitannya. Kita bisa kalahkan masalah. Kita bisa punya kehidupan yang tangguh. Ini memberi kita pelajaran dalam persoalan kita. Tuhan hadir dan Tuhan peduli. Semua pergumulan kita, semua masalah kita masih ada mukjizat. Kalau kita bergumul dengan penyakit secara medis sulit disembuhkan, atau persoalan yang berat dalam rumah tangga, persoalan yang berat dalam pekerjaan, saya mau katakan pasti ada mukjizat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, untuk aplikasi pada firman hari ini, saya akan menanyakan kepada Ibu, apakah kita sudah memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita? Memang dalam kesibukan kita sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam hal yang bersifat duniawi. Ini mengingatkan kita untuk selalu menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Memang terkadang keadaan duniawi membuat kita Tuhan bergeser menjadi yang ketiga atau yang kedua. Jadi yang pertama itu sifat duniawi. Jadi saudara-saudara, kita harus prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, hadapi ketakutan akan kematian
melawan ketakutan dengan keyakinan akan kebangkitan Kristus. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memperkuat iman kita melalui beribadah, persekutuan dengan Tuhan, dan merenungkan janji kehidupan, dan mendalami pengertian akan firman Tuhan yang memberi pengharapan dan hidup yang kekal. Dan yang ketiga, berpegang pada keselamatan Kristus. Percaya kepada kebangkitan Kristus adalah langkah awal yang penting, namun hidup sesuai dengan ajarannya itu adalah langkah yang sangat penting. Dalam ayat ini juga dijelaskan, dalam firman ini dijelaskan, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada hukum Tuhan dan menjauhi dosa, dan mempersembahkan hidup kita sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Kristus. Dengan demikian kita hanya menyatakan iman, tidak hanya dengan kata-kata saja, tapi dengan hanya perbuatan. Dan yang ketiga, dan yang keempat maksud saya, berani menghadapi dengan keyakinan akan kemenangan Kristus. Kita harus membangun keberanian dan keyakinan dalam Kristus, sehingga kita dapat menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita yang penuh ketenangan dan keberanian. Dengan menempatkan iman kita pada Kristus, kita dapat memiliki keyakinan akan kehidupan yang abadi bersamanya, bahkan setelah kematian. Janganlah takut ketika kita berjumpa dengan maut atau kematian. Maut tidak lagi berkuasa. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan kuasa maut. Dia telah memberi kemenangan kepada kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Memang saudara, ujian dan cobaan yang terus menghampiri hidup kita, tetapi jangan kita goyah karena kesulitan dan penderitaan yang kita harus kita tanggung karena kita percaya kepada Kristus. Pada akhirnya kita akan membawa kehidupan yang kemuliaan. Pengharapan ini seharusnya membuat kita tetap teguh dan bertekun dalam iman kita. Kita harus bergiat dan bersemangat dalam pelayanan kita. Saudara-saudara, janganlah kesulitan hidup, penderitaan, dan ketakutan membuat kita jauh dari Tuhan. Ingatlah kata Paulus bahwa di dalam Tuhan jerih payah tidak akan sia-sia. Marilah kita merenungkan betapa kuatnya gambaran yang diberikan Paulus tentang kemenangan Kristus akan maut. Melalui pengorbanannya yang besar dan kebangkitan yang ajaib, Kristus telah menghapuskan setengah maut, membawa harapan kekal bagi kita semuanya. Kiranya kita dapat menggali lebih dalam makna dari kebangkitan Tuhan Yesus dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas firman yang telah kami dengar hari ini. Kami bersyukur atas petunjuk dan pencerahan yang Engkau curahkan kepada kami. Di hadapan Tuhan, kami memohon agar Engkau menguatkan dan membimbing kami dan menerapkan ajaran-ajaran yang telah kami dengar dalam kehidupan sehari-hari. Berikanlah kami keberanian dan kebijaksanaan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berserah sepenuhnya kepadamu